Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting bahwasanya Kementerian Sosial telah membuat peraturan yang di situ ada sebanyak 8 peraturan penting yang wajib KPM PKH dan KPM BPNT ketahui, yang mana ini berhubungan dengan dicoretnya bantuan Anda atau diberhentikan bantuan Anda jika Anda masuk dalam 8 kategori berikut ini, yang mana ini sedikit membuat KPM PKH terkaget-kaget ya dengan peraturan terbaru dari pemerintah khususnya Kementerian Sosial ini. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya di sini ada 8 peraturan yang baru saja diumumkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Sosial bagi penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT. Jangan ditanyakan lagi apabila bantuan Anda kali ini tidak cair dikarenakan Anda masuk dalam salah satu peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Sosial ini. Nah, kira-kira 8 informasi peraturan tersebut apa sajakah? Simak video ini sampai habis. Nah, baik sahabat YouTube, kali ini banyak sekali KPM-KPM yang mengharap-harapkan bantuan PKH-nya itu cair. Ternyata setelah ada pengumuman PKH dan BPNT cair, ternyata KPM-KPM tersebut tidak mendapatkan surat undangan ataupun KKS-nya saldonya 0 hingga saat ini sahabat YouTube. Nah, setelah dicek di pendamping dan pendampingnya mengecek di aplikasi 6NG, ternyata data-data KPM tersebut tiba-tiba non-DTKS. Bisa karena gaji di atas UMR, ataupun bisa karena tidak ada komponen, dan lain sebagainya yang membuat KPM ini merasa kaget karena tiba-tiba tidak cair bantuannya. Sementara dia itu misalkan pekerjaannya hanya kuli bangunan, ataupun pekerjaannya serabutan, ataupun pekerjaannya buruh harian lepas, dan bisa jadi yang dikatakan tidak mempunyai komponen ternyata masih ada komponen anak sekolah, balita, dan lansia misalkan seperti itu masih ada di dalam KK KPM tersebut. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi seluruh KPM yang saat ini tidak cair bantuannya. Kok saya masih ada komponen tidak cair? Kok saya buruh harian lepas, kuli bangunan suaminya, kemudian penghasilannya serabutan atau pekerjaannya serabutan, kok saya dianggap gaji di atas UMR? Nah, ini apa penyebabnya sehingga saya tertulis seperti itu di data DTKS? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan para KPM, apakah ada lagi kemungkinan untuk bisa masuk di data DTKS sementara data-data KPM tersebut sudah dinonaktifkan di data DTKS. Sementara lagi KPM tersebut masih sangat layak menerima bantuan PKH dan BPNT. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan semuanya secara detail sahabat YouTube. Nah, baik sahabat YouTube, yang pertama yang ingin saya bahas pada video kali ini adalah terkait 8 peraturan terbaru dari Kementerian Sosial bagi KPM PKH dan KPM BPNT yang apabila masuk dalam 8 peraturan ini
maka bantuannya tidak akan cair lagi hingga selama-lamanya kecuali ada usulan lagi. Nah, yang pertama adalah KPM tersebut terdeteksi mampu. Nah, ini biasanya sangat viral sekali di kalangan masyarakat jika sudah mampu, sudah punya mobil, sudah tanahnya berhektar-hektar, rumahnya lebih dari 1, kendaraannya lebih dari 5. Nah, ini semuanya harus segera dicoret dari kepesertaan PKH-nya. Jadi misalkan Anda menemui tetangga Anda sudah mampu, tiba-tiba bantuannya tidak cair lagi, maka dia berarti masuk dalam komponen mampu. Kemudian peraturan yang kedua adalah berprofesi sebagai PNS atau TNI Polri. Nah, KPM yang berprofesi PNS atau TNI atau Polri, maka bantuannya dicabut dari bantuan PKH dan BPNT. Kemudian yang ketiga adalah keluarga dari anggota yang ada PNS, TNI atau Polri-nya. Bisa anaknya jadi PNS atau TNI Polri, bisa suaminya. Nah, itu nantinya yang dalam satu kakak jika ada yang berprofesi seperti ini, maka bantuannya tidak bisa cair lagi. Kemudian yang keempat adalah pensiunan dari PNS, TNI atau Polri. Nah, jika KPM tersebut merupakan istri dari PNS atau TNI Polri, maka pensiunannya mendapat pensiunan, maka KPM yang seperti ini tidak boleh lagi menerima bantuan PKH dan BPNT. Kemudian selanjutnya adalah pendamping sosial. Nah, pendamping sosial ini juga tidak boleh menerima bantuan sosial dari pemerintah. Misalkan anaknya jadi pendamping sosial, ibunya dapat BPNT, maka hal seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam adalah memiliki penghasilan dari APBN atau APBD. Kemudian yang ketujuh adalah perangkat desa. Kemudian yang kedelapan adalah penghasilan di atas UMP atau UMK. Nah, di sini banyak sekali kejadian-kejadian yang begitu membuat KPM agak kaget karena tiba-tiba banyak yang tidak cair. Alasannya apa seperti itu? Nah, kemarin juga banyak terjadi kasus-kasus yang salah satunya adalah komponen anak sekolahnya tiba-tiba tidak cair atau tidak dapat surat undangan dari PT Pos. Nah, di situ setelah dicek di data SIKNJ, KPM tersebut adalah non-komponen, artinya sudah tidak ada komponen. Nah, setelah dicek ternyata Dapodik anaknya itu belum aktif sahabat YouTube, sehingga di situ Kementerian Sosial kan sudah sinkronisasi dengan data DTKS, data Dapodiknya, maka di DTKS dicantumkan bahwa KPM tersebut sudah tidak lagi memiliki anak sekolah. Jadi seketika itu statusnya dirubah menjadi non-komponen. Nah, sehingga menyebabkan KPM tersebut tidak cair bantuannya sahabat YouTube. Nah, di daerah-daerah saya sendiri juga banyak sekali KPM-KPM yang tidak cair bantuannya hanya karena di KTP-nya itu tertulis pensiunan BUMN. Nah, kebetulan di daerah saya itu banyak sekali pekerja-pekerja perkebunan yang setiap harinya itu diupah 50.000 sahabat YouTube, mulai dari jam 7 sampai jam 1 siang. Nah, di KTP-nya dulunya itu ditulis statusnya sebagai pegawai BUMN. Nah, di sini ketika di situ sudah ditulis pegawai BUMN, maka nantinya akan langsung sinkron dengan DTKS. Wah, ternyata orang ini pegawai BUMN. Sementara di daerah kami, pegawai BUMN itu merupakan orang yang bekerja di kebun-kebun milik negara. Nah, di situ gajinya saja hanya Rp50.000 setiap harinya. Nah, karena status di KTP-nya seperti itu, maka banyak sekali KPM-KPM yang tidak cair bantuannya karena statusnya pegawai BUMN. Sementara gajinya sangat jauh sekali dengan pegawai BUMN yang semestinya sahabat YouTube.
Kemudian ada lagi kasus KPM yang di KTP-nya itu tertulis pensiunan BUMN. Nah, ini juga disebut sebagai temuan bahwa KPM ini merupakan pensiunan yang pensiunannya itu sangat besar kalau pensiunan BUMN. Padahal sebenarnya untuk pensiunan BUMN untuk pekerja buruh di perkebunan hanya 30.000 setiap bulannya, sahabat YouTube. Nah, bagaimana solusinya agar supaya bisa mendapatkan bantuan PKH BPNT lagi? Harus diusulkan lagi dengan data-data terbaru untuk diusulkan ke pihak desa atau pihak kelurahan masing-masing. Nah, di situ saya menginstruksikan kepada KPM-KPM tersebut untuk segera mengupdate, segera mengganti status di KTP-nya untuk tidak lagi tercatat sebagai pensiunan BUMN, pegawai BUMN, agar supaya nantinya bisa mendapatkan bantuan PKH dan BPNT-nya lagi. Karena memang sangat layak sekali sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nantinya dari desa kelurahan diberikan ke kabupaten, dari kabupaten diberikan ke provinsi, dan provinsi diberikan kepada Kementerian Sosial, dan nantinya akan minta tanda tangan ke kepala daerah apakah ini disetujui atau tidak. Jika sudah disetujui, maka nantinya akan dimasukkan ke data DTKS lagi, sahabat YouTube. Nah, itu ya sahabat YouTube terkait 8 aturan terbaru dari pemerintah khususnya Kementerian Sosial yang harus KPM PKH dan KPM BPNT ketahui. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.